Halo sahabat-sahabatku, selamat datang di Keluarga Blasko Channel. Sambil nunggu buka bersama, Bapak Burit, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama anak bungsu dengan sama cucuku Kia. Ini jarang-jarang ada, kebetulan Kianya datang ke Opa ingin berbuka bersama. Kalau biasa kan kami sama si bungsu aja, sama Rena bertiga berbuka, ya Mama ya. Iya. Nah, gimana Kia? Ada apa nih? Mau tumben kok mau berbuka sama Opa? Kira-kira apa? Apa keinginannya ingin berbuka sama Opa hari ini? Lebih seru aja, makan makanannya enak. Oh, lebih seru katanya, makan makanannya enak ya. Kalau itu yang lebih serunya Opa. Kami sama Neta kalau cucu datang itu sesuatu yang sangat bahagia sekali. Kalau cucu datang, temani Opanya berbuka bersama. Apalagi kalau sekalian sahur dan tidur di sini, itu lebih membuat kami bahagia, ya sayang ya. Itu jadi Kia, Irena, kira-kira ini apa nih? Kira-kira apa yang mau ditanya? Yang mau ditanya dan kira-kira apa yang mau ditanya sama Neta juga? Tentang Ramadan sih. Oh, oke. Sama yang lain-lain. Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama, kan kalau buka puasa atau mau makanan kan selalu uncu yang uncu yang pesen. Iya. Tapi kalau uncu lagi buka puasa di luar gimana? Oh, maksudnya uncu ini si bungsu maksudnya. Oh, jadi kalau umpamanya uncunya nggak ada, tinggal kami sama Neta berdua dan buka bersama, begitu? Yang pesenin makanannya gimana? Oh, pesan makanannya. Oh iya, gampang. Kalau umpama Opa dengan Neta uncunya nggak ada, cucu nggak ada yang datang, mbaknya disuruh istirahat aja. Opa sama Neta pergi keluar, bawa mobil, kita buka di luar. Ya kan? Lebih adem begitu. Jadi kita tidak membuat orang repot gitu loh. Tapi ya rasanya memang kurang bahagia. Tapi enak juga deh sekali ya Ma ya. Kita buka di luar. Kalau cucu dengan kebetulan uncunya juga buka sama teman-temannya. Ana mau nanya nih Pak sama Papa. Kan waktu kita masih kecil-kecilan, anak Papa 10 masih kecil-kecil, kita kan kalau buka puasa sahur rame gitu kan Pak. Minimal tuh pasti ada 8 orang sampai 5 sampai 8 orang di sini gitu. Sekarang kakak-kakak udah pada berumah tangga sendiri, udah pada nikah dan ikut suaminya keluar kota. Perasaan Papa gimana sih? Kita kadang sahur tinggal bertiga, buka cuma bertiga. Perasaan Papa gimana? Nah, kalau sahur memang sedikit terasa agak apa ya Maya, terasa agak sepi. Jadi agak sepi sih. Kalau umpamanya biasanya anak banyak, kadang-kadang ada cucu. Pas sahur tinggal kita bertiga sama Rena. Kadang-kadang Rena juga nggak sahur kan, dimaklumi aja kan, lagi halangan dan lain sebagainya. Kami tinggal berdua. Kalau Papa sih simpel aja Ren, karena Papa itu tidak terlalu apa namanya tuh, tidak terlalu pilih-pilih makanan yang favorit gitu, nggak ada juga. Cukup bilang sama Mama, rebuskan telur 2 telur, minum susu, minum air putih 2 gelas, selesai. Nggak ada persoalan. Sepi, sedih itu ada. Tapi kita kan harus memahami ya. Memahami ini seperti ini. Tidak selalu Papa Maneta itu mengharuskan anak, mantu, cucu kumpul sama kita. Karena mereka kan juga punya keluarga sendiri. Mereka kan juga punya keluarga kecil, di mana mereka juga pingin berbuka dan sahur bersama. Dan juga mereka juga pingin juga sekali-sekali ke rumah mertua mereka gitu loh. Tidak ada masalah. Jadi itu sudah kita antisipasi dengan kebahagiaan berdua Neta. Kalau Opa Teta buka puasa pas kecil, makanan yang paling dikangenin apa? Kalau waktu kecil itu kan eyang-eyangnya Kia itu kan kita hidup sederhana. Jadi kalau waktu berbuka itu pinginnya makan daging. Tapi kita pasti makan daging tapi lebaran. Karena kita dapat dagingnya lebaran. Jadi hari-hari biasa kita nggak ada makan daging. Jadi
yang paling sering itu waktu berbuka bersama, waktu opa kecil-kecil itu kita air kelapa. Karena kelapanya nggak beli, karena kita kan banyak kelapa. Nah di pohon-pohon itu ya kalau kita memang nggak punya batang kelapa juga, tapi kan banyak tetangga. Setelah itu timun, karena timun kan ama papa, ama opa itu kan dia tanam sendiri timunnya. Jadi kita timun dicencang, dikasih gula dikit, buka bersama. Kalau makannya ya biasalah nak. Apa namanya itu, papa kan beradik-adik, ada kakak, ada adik ya. Ya telur atau kentang itu cambalado kentang namanya. Sampai sekarang apa sangat gemar itu. Jadi yang penting bagi opa itu bagaimana dari kecil itu opa terus berpuasa. Nah alhamdulillah sampai sekarang cucu-cucu opa kecil-kecil terus berpuasa. Itu jadi tidak milih-milih. Oh tidak ada seperti sekarang kalau sambalnya kurang langsung telepon Gojek. Tidak ada gitu tuh Gojek, nggak ada. Opa kan tinggal di kampung, ada Gojeknya. Teleponnya belum nggak ada gitu. Listriknya nggak ada. Tinggal di lampu kasih minyak tanah ya hidup lampunya gitu loh. Nah itu jadi tapi dinikmati, kita dinikmati dan bahagia. Jadi cucu saya bertanya bagaimana opanya waktu kecil berpuasa. Ya berpuasa kalau bulan puasa itu yang paling membahagiakan setelah berbuka kita sholat tarawih pakai lampu itu, lampu colok itu ke masjidnya. Nah dan setelah itu opa tidur di masjid. Di bapak opa itu setelah umur 7 tahun itu hampir tidak pernah tidur di rumah, tidurnya di masjid. Masih nyambung sama waktu kecil sih Pak, Rena mau nanyanya. Kalau dulu kan, sekarang Opa ngabuburit kan ini nih sama cucu-cucu ya kan. Kalau dulu apa sama Mama waktu kecil ngabuburit ngapain? Nungguin buka Pak? Opa. Papa, Mama gitu. Opa waktu kecil kita ketemu sama Mama. Iya maksudnya Papa waktu Papa kecil ngapain nih waktu ngabuburitnya gitu. Mama juga gimana gitu. Jadi waktu itu kita menunggu saja. Jadi kebahagiaan Papa ketika itu adalah kita berpuasa. Alhamdulillah dari kecil itu tidak pernah puasa lepas. Dari umur 7 tahun itu sudah kita udah diwajibkan berpuasa. Apalagi di kampung kan. Kalau kita di kampung itu kalau tidak berpuasa tuh malunya bukan main sama teman-teman kecil kita itu. Nah jadi tidak ada istilahnya ngabuburit itu nggak ada Maya. Ngabuburit. Pokoknya duduk di rumah. Kadang-kadang kalau kebanyakan kita berbukanya juga di surau namanya. Bukan di masjid itu nggak ada di surau. Di surau itu orang banyak bawa makanan. Nah kalau agak sedikit aman kita pergi ke surau aja. Di surau, Papa sering berbukanya di surau. Gitu. Nah, kalau Teta main sepeda jam 5 muter-muter, nanti jam setengah 6 pulang ke rumah nunggu azan maghrib. Teta punya sepeda, mamanya bisa belikan sepeda dengan ayah dengan papanya. Opa nggak bisa beli sepeda. Opa baru punya sepeda itu pinjam sepeda orang aja umur 12 tahun baru pinjam sepeda orang. Belum pandai ya papa pakai sepeda. Sepedanya nggak sepeda samping-samping aja gitu. Opa sama Teta pernah nggak rasain puasa di luar negeri? Oh pernah. Di mana? Di Mekah. Di Mekah. Kita umroh. Kapan? Udah tahun yang lalu. Sebelum Covid. Sebelum Covid. 2017. 2017. Kita umroh, kita buka bersama enak. Jadi kalau jadi yang penting kita dari mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih sampai itu kita di masjid. Dan makanan tuh banyaknya melimpah-limpah gitu loh, dan banyak sekali ketika itu kita pergi sama siapa aja Maya? Rena ikut. Rena, Nando. Udah Kiki sama Marice. Kami banyak begini. Itu udah sholat itu tuh udah sekalian itu tuh dari mulai zuhur itu. Iya. Dari masjid itu dan nyaman sekali. Tapi kalau di luar negeri selain Mekah nggak pernah ya Pak? Nggak ada. Rasanya beda nggak kayak di Mekah sama di Suasananya berbeda. Suasananya lebih sakral di sana. Ya. Nanti Kia mau tahun depan. Umroh ya. Mungkin. Ya oke. Nanti kita sama-sama ya ke sana ya kita bawa. Tahun depan ya. Cucu siapa yang mau? Cucu yang mau. Mau umroh.
Kita ajak umroh, wah kan? Di Ramadan ya. Ya, Ramadan kita. Insya Allah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan tahun depan saya puasa di Mekah, Tanah Suci. Cucu aku pengen ke sana, makanya dia tanya di sana, tapi nggak ada masalah. Sinyalnya. Nih Pak, Rena kan sering juga nih Pak di DM nih tanya-tanya sama teman-teman Rena kan. Ren, bokap lu kok bisa sih puasa-puasa tetap produktif? Papa tipsnya apa sih Pak? Tetap olahraga, tetap motoran, tetap ini kayak nggak ada capeknya gitu kan, sedangkan orang puasa tuh agak lemes lah, gimana lah. Tapi Papa tuh tetap produktif, yang follow Instagram Papa tuh pasti tahu Papa tuh tetap golf tuh nggak pernah stop gitu. Tipsnya apa nih Pak buat kita yang masih muda nih? Puasa pertama aja Pak udah main golf. Iya. Papa main golf di Pondok Indah. Dan golf itu Pak jalan kaki lah. Papa mulai main tuh jam 5.30, jam 10 selesai jalan kaki, habis itu pulang, mandi, istirahat, sholat zuhur tidur kan. Papa tuh tidak bisa itu. Dari dulu itu memang orangnya tidak bisa diam. Mau bergerak terus, tadi kan bergerak aja, berjalan sana, lihat mobil, pokoknya bergerak. Dan kalau ndak golf, hari hujan, Papa pasti nge-gym. Jadi dari dulu, saya itu 7 hari, orang tanya begini, jangan tanya umur saya, tanya olahraga saya, 7 kali seminggu olahraga saya. Nah, olahraga itu yang membuat Papa jadi sehat dan segar. Bulan puasa nggak ada ngaruh sama Papa olahraga, sama aja. Sepeda sama Teta, kalau nggak golf ya sepeda. Kalau nggak sepeda ya jogging di GBK. Kalau nggak kita ya nge-gym gitu loh. Jadi olahraga membuat kita sehat dan bahagia. Jadi saya olahraga tetap Papa. Tetap. Tipsnya apa nih Pak? Biar tetap nggak capek gitu. Nggak ada masalah capek. Karena kemauannya keras. Jadi sesuatu dengan kemauan, dengan hati, dengan kebahagiaan itu tidak ada yang rasa capek gitu loh. Jadi kalau menurut Papa begini, Papa sederhana saja. Kalau ada keinginan Papa untuk olahraga, berarti Papa tuh sehat. Memang Papa dari dulu, dari kecil itu orangnya tidak pemalas gitu loh. Jadi kalau satu contoh begini, Papa punya rumah di kampung itu ya, di Pariaman itu di kampung. Itu jarak rumah Papa ke surau itu 3 kilo. Kita jalan kaki. Kilo jalan kaki biasa aja. Udah biasa. Nanti kalau waktu Bapak Irena masih kecil, Bapak biasa tuh kalau ke kantor, kalau enggak golf dulu, kalau enggak siangnya golf. Pokoknya olahraga harus ada. Kalau tidak, sejeleknya Bapak treadmill di rumah. Jadi setiap hari itu harus olahraga. Alhamdulillah. Karena Papa olahraga sekarang, cucu sudah 19, sebentar lagi 21. Sekarang umur Papa udah 64 tahun, alhamdulillah nggak ada yang sakit gitu loh. Jadi artinya olahraga itu membuat Papa lebih sehat dan penting dan lebih segar gitu loh. Terus mauan kita ya Pak? Iya, dan Papa juga selalu membaca kan. Kalau kita tetap olahraga, rutin olahraga, selain otot-otot kita bagus, tulang kita tuh lambat keroposnya, ya kan? Kayak tadi kan hari Minggu apa tidak golf ya. Kemarin kan golf, besok pagi golf apa? Besok golf, Selasa golf, Rabu golf kalau kecuali Teta ngajak sepeda ya. Nah tadi hari Minggu apa naik motor. Habis naik motor pakai mobil mutar-mutar. Nah jadi itu kegiatan. Jadi memang harus kita memiliki kegiatan. Dan Bapak Opa nyetir sendiri kan. Bapak nyetir sendiri, kemana-mana nyetir sendiri. Kenapa nyetir sendiri? Supaya kita tidak error. Kalau kita nyetir itu kan kita bergerak. Pikiran kita, feeling kita, apa kita. Yang penting ada kemauan kita untuk berolahraga. Pak ini kan udah mau buka nih bentar lagi nih Pak. Kita Rena pengen tahu deh. Dulu, sampai sekarang deh jangan dulu. Apa makanan wajib Papa pas buka puasa sama Mama apa sih Pak? Wajibnya Papa nggak ada. Kalau Papa korma ada. Kalau Mama diwajibkan Papa makan korma itu ganjil. Kalau nggak 1 ya 3. Papa nggak mau ambil 1, nggak mau ambil 3, Papa ambilnya 5 kadang-kadang. Berlebih-lebih. Sudah tuh Papa, tapi pertama tuh air putih, air hangat, pakai jeruk nipis. Itu langsung Papa ambil dulu 1 gelas, habis. Habis tuh Papa ambil pisang 1, belas. Kalau Papa belum mandi, Papa mandi dulu, langsung sholat maghrib,
baru makan dikit-dikit gitu. Itu favoritnya. Kalau favorit apa yang ada di meja sama semua. Jadi nggak ada spesifik. Sama ya, Pak? apa yang Bapak makan, apa yang pembantu rumah makan, apa yang sopir makan sama. Kita nggak ada beda-beda. Semuanya sama aja. Kalau favorit banget itu ya sambal lado kantang itu deh ya. Yang masakan nenek Rena waktu kecil. Iya. Tapi adik bungsu Papa selalu membuatkan itu. Suka Emma ya? Iya. Nah, tapi paling ya gado-gado ya lotek ya makanan sederhana aja. Makan orang kampung lah. Kalau paling ngumpul kempiun. Ya, Berkampiun ya Pak ya. sama 3 hari sekali. Akhirnya kita makan ngumpul kempiun. Itu pokoknya makanannya apa aja deh. Tadi tidak terlalu makannya bermewah-mewah kali. Yang perlu makannya sehat. Yang perlu bagaimana kita berpuasa itu kita kerjakan dengan ikhlas dan tulus. Jangan, saya berpuasa harus makan ini, nggak ada itu. Insya Allah nggak ada. Kecuali cucu Bapak datang ya. Nah, kalau cucu Bapak datang langsung Gojek bertindak, segala Gojek bertindak tuh kan. 5 langsung datang. Bla bla bla, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Bapak senang karena ada cucu. Gitu. Cucu puasa. Berbuka yang paling bahagia itu kita ketika ada anak, ada mantu dan ada cucu bersama kita. Itulah berbuka yang paling bahagia. Sekarang kalau Opa yang bertanya lagi gimana? Jangan ini kita tanya juga dong. Kalau Kia, apa favorit Kia kalau berbuka bersama? Berbuka di rumah? Pasti ada kurma juga. Kurma apa lagi? Telur. Telur apa lagi? Kalau apanya, yang makanan yang mengenyangkan apa? Apa aja sih yang ada? Oke, sekarang pertanyaan lagi. Apa yang Kia favorit kalau berbuka di rumah Opa langsung pinggil Gojek? Apa? Makanan apa? Yang selalu Kia pesan apa Ki? Ya, selalu pesan. Jepang kan? Selalu. Itu cucu gua. Dia berbuka di rumah opanya yang favoritnya Gojek dipanggil langsung pesan makanan sushi teh Jepang. Itu selalu. Itu Nah selalu. sekarang Rena lagi yang mau tanya. Rena apa favorit Rena? Karena salah lauk sih Pak, harus Salah ada, lauk Pak. ya. Salah apa lagi? Salah lauk apa ya? Ya sama sih Pak, apa yang ada aja sih Pak. Tapi kalau wajibnya itu abis buka salah lauk itu langsung harus makan. Abis minum langsung makan salah lauk. Nah sekarang Rena kalau buka di luar, satu Rena meninggalkan Papa dengan Mama. Tega nggak? Iya, kalau papa mama lagi ada buka di luar juga, Rena keluar juga. Tapi kalau papa mama cuma berdua di rumah, ya nggak mungkin lah Rena tinggal. Oke. Pasti bertiga kita. Terus sahur aja kita bertiga. Kalau Mama favoritnya apa? Sama makanan yang ada aja, yang tersedia lah. Nggak banyak-banyak ini. Kalau kita berdua, kita pergi keluar ya? Kalau kita berdua kadang-kadang Rena di luar, kita pesan sama Rena via telepon. Iya. Rena yang mesannya. Jadi kalau saya berdua, yang penting kami dengan mbak kami yang ada di rumah nggak merepotkan mereka lah. Ya jadi apa aja deh kita makan karena berbuka itu yang penting bagaimana kita tidak perlu makan yang mewah lah. Yang perlu korma, minum sepuasnya, air putih dan kalau saya ya memang udah lama nggak makan nasi nggak, saya nggak makan roti nggak, gula-gula pun nggak manis nggak saya. Udah lama itu. Jadi kalau artinya murah deh biayanya ya. Apa kalau bukan udah mama. Murah banget biayanya cuman air putih, air hangat, kasih jeruk nipis selesai. Lemon nipis ya saya nggak minum gula, nggak makan nasi, nggak makan roti ya udah selesai. Berarti salah ya Pak orang yang bilang kalau banyak duit harus makan apapun yang dimau tuh enggak lah Pak ya. Kita nggak boleh bermakan. Mungkin banyak yang kita makan yang enak-enak. Makan itu mungkin enak, mungkin banyak racunnya itu. Mungkin banyak sakitnya. Jadi alhamdulillah kita makannya harus kita jaga. Jadi saya dengan istri, khusus saya lah. Kalau istri masih ada makan nasi merah ya. Beras merah. Kalau saya udah nggak ada makan nasi, udah nggak ada minum gula, memang nggak pernah merokok. Tapi bukan berarti saya sakit. Enggak, saya sehat, alhamdulillah. Semuanya, kolesterol saya juga 120, gula darah 90-an. Jadi benar-benar seger dan sehat. Tapi tetap harus jaga makan. Nah, itu berarti harus nggak usah berlebih-lebihan, Nggak boleh sederhana berlebih. aja. Segala berlebih itu tidak bagus.
Terima kasih sahabat-sahabatku sore ini telah mendengar bincang-bincang keluarga Basko. Terima kasih. Jangan lupa Comment. Subscribe. Yeay.